Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan channel Number Spare. Di sini saya akan membahas soal-soal matematika, yaitu matematika SMA kelas 10. Namun sebelum saya lanjutkan, saya ucapkan selamat jumpa, selamat bertemu kembali dalam pembahasan soal. Mudah-mudahan para pemirsa, khususnya para siswa, dalam keadaan sehat walafiat, tetap dalam lindungan Allah SWT, dan mudah-mudahan dalam keadaan dimudahkan semua urusannya. Namun sebelumnya mohon untuk subscribe, like, dan share. Setelah itu marilah kita lanjutkan pembicaraan kita mengenai pembahasan tentang soal-soal yang kaitannya dengan matematika kelas 10. Di sini soalnya berkisar pada perpangkatan ya, atau eksponen, seperti yang terlihat pada layar berikut. Sederhanakan bentuk-bentuk berikut ini. Yang nomor 1A, A pangkat 3/5 pangkat 2 atau A pangkat 3/5 kuadrat kali A pangkat setengah. Yang B, 2x pangkat 4/7 per akar pangkat 3 dari x kuadrat. Jawabannya untuk yang A, A pangkat 3/5 kuadrat kali A pangkat setengah. Bilangan berpangkat dipangkatkan, ini pangkatnya dikalikan. Jadi kalau A pangkat 3/5 dikuadratkan menjadi A pangkat 3/5 kali 2 seperti ini, kali A pangkat setengah. Nah, di sini bilangan berpangkat dengan pokok A, yang kanan juga pokok A 2 faktor. Nah, perkalian 2 faktor masing-masing berpangkat ya. Nanti setelah yang faktor kiri ini pangkatnya disempurnakan menjadi 3/5 kali 2 atau 6/5. Nanti kalau dikalikan dengan A pangkat setengah, nanti pangkatnya dijumlah. Nah, ini yang kiri, A pangkat 3/5 kali 2 menjadi A pangkat 6/5 kali A pangkat setengah. Setelah ini, kalau pangkat dipangkatkan maka pangkatnya dikalikan, bilangan berpangkat dipangkatkan maka pangkat dikalikan. Tapi kalau bilangan pokok sama dengan pangkat berbeda atau pangkatnya sama, misalnya kalau dikalikan seperti ini, kita yang harus kita ketahui adalah pangkatnya dijumlah menjadi A pangkat 6/5 ditambah setengah. Tapi di sini antara 6/5 dan setengah, pada penjumlahan langsung saya samakan penyebutnya. Jadi KPK antara 2 dan 5 itu adalah 10. Jadi 6/5 dijadikan 12/10, yang 1/2 atau setengah dijadikan 5/10. Maka ini setelah penyebut sama, maka bisa dijumlah. Hasilnya menjadi A pangkat 17/10 ya. A pangkat 17/10 itu yang A. Baik, berikutnya yang B sekarang. 2x pangkat 4/7 dibagi akar pangkat 3 dari x kuadrat sama dengan 2x pangkat 4/7 akar pangkat 3 dari x kuadrat diganti menjadi x pangkat 2/3. Nah, kalau perkalian 2 faktor dengan bilangan pokok sama, maka pangkat dijumlah. Tapi kalau dibagi, maka nanti pangkat pembilang ini dikurangi dengan pangkat penyebut.
menjadi 2x ya, 2x, 2 koefisiennya 2, pangkat x ini di pembilangnya ini pangkatnya dikurangi, jadi x pangkat 4/7, 4/7 dikurangi 2/3, nah, menjadi 2 nya tetap, 7 dan 3 disamakan karena 7 penyebut 3 penyebut. KPK 3 dan 7 adalah 21. 21 dibagi 7 hasilnya 3, 3 kali 4 12. 21 dibagi 3 7, 7 kali 2 14. Maka 4/7 dikurang 2/3 menjadi 12/21 dikurang 14/21 ya. Saya ulangi, 4/7 dijadikan per 21 menjadi 21 nya dibagi 7 hasilnya 3, 3 kali 4 itu 12, 21 dibagi 3 hasilnya 7, 7 kali 2 14. Maka sekarang hasilnya menjadi 2x pangkat negatif 2/21. Jadi pangkat x nya sekarang negatif karena 12 dikurangi 14 itu kurang. Kalau 14 dikurangi 12 positif 2, tapi kalau 12 dikurangi 14 negatif 2. Jadi pangkatnya menjadi negatif 2/21. Maka hasil akhirnya menjadi 2x berpangkat 2x pangkat negatif 2/21. Demikian bentuk yang sederhana. Jadi 2x pangkat negatif 2/21 ini bentuk sederhana dari 2x pangkat 4/7 dibagi akar pangkat 3 dari x kuadrat. A pangkat 17/10 bentuk sederhana paling sederhana dari A pangkat 3/5 kuadrat kali A pangkat setengah. Demikian. Lanjut ke ini hasil akhirnya. Jadi x pangkat negatif 2/21 ini bisa ditulis menjadi 1/x pangkat 2/21. Jadi kalau 2x pangkat negatif 2/21 menjadi 2/x pangkat 2/21. Setelah menjadi penyebut, di sini pangkatnya positif. Mudah-mudahan bisa dipahami. Lanjut ke slide berikutnya. Soal nomor 2A. Akar X plus akar pangkat 3 dari X kuadrat kurung kuadrat. Hasilnya adalah ya, ini kiri kuadrat plus 2 kali kiri kali kanan plus kanan kuadrat. Jadi saya ulangi, kanan tambah kiri, saya ulangi, kiri tambah kanan dikuadratkan ya. Suku kiri tambah suku kanan dikuadratkan menjadi suku kiri kuadrat plus 2 kali suku kiri kali suku kanan ditambah suku kanan kuadrat. A plus B kuadrat menjadi A kuadrat plus 2 kali A kali B plus B kuadrat. Bentuknya seperti ini. Akar X kuadrat adalah X ya. Terus 2 kali X kali akar pangkat 3 dari X kuadrat menjadi 2 ya, ini ditulis 2. Terus akar pangkat 6 dari X, akar pangkat 6 dari X dari mana? Yaitu akar pangkat 2 ini
dikalikan dengan akar 3 ini akar pangkat 3. Kalau tidak itu berarti akar kuadrat ya. Saya ulangi, hasilnya adalah 2x akar pangkat 6 dari x plus x kali akar pangkat 3 dari x. Hasil akar pangkat 3 dari x kuadrat dikuadratkan menjadi akar pangkat 3 dari akar pangkat 3 x kuadrat dikuadratkan menjadi akar pangkat 3 x kuadrat kali akar pangkat 3 x kuadrat menjadi akar pangkat 3 dari x pangkat 4. Nah, akar x pangkat 4 ini ditulis x, yang akar pangkat 3 menjadi 1x tapi ditulis di sebelah kiri menjadi x yang tidak di dalam akar. Saya ulangi, x kuadrat akar x dikuadratkan menjadi akar x kuadrat. Akar x kuadrat itu x ya. Sekarang 2 kali akar x kali akar pangkat 3 dari x kuadrat menjadi akar kuadrat x ini dikalikan dengan akar pangkat 3 menjadi akar pangkat 6 ya. Terus x kalikan x kuadrat menjadi x pangkat 3. Jadi hasilnya di sini menjadi 2x akar pangkat 6 dari x plus x akar pangkat 3 dari x. Jadi di sini untuk mencari jawabannya ya. Mencari jawabannya ini x pangkat setengah, ini x pangkat 2/3 ya. X pangkat setengah, x pangkat 2/3. Kalau ini tidak di dalam bentuk slideshow ya, bisa saya tunjukkan dengan saya perbesar supaya paham. Jadi akar kuadrat kali akar pangkat 3 ini kita bicarakan supaya paham. Ini tadi akar x ya. Akar x terus kita kalikan dengan akar pangkat 3 dari x kuadrat. Akar pangkat 3 dari x kuadrat. Akar pangkat 3 dari x kuadrat. Nah, supaya lebih dipahami, akar x saya ganti dengan x pangkat setengah. Saya ganti dengan akar x nya saya ganti dengan x pangkat setengah. X pangkat setengah. Kemudian dikalikan dengan x pangkat sepertiga. X pangkat 2/3 maaf. X pangkat 2/3. 2/3. Maka di sini pangkatnya dijumlah setengah
tambah 2/3, setengah tambah 2/3 akan menjadi X pangkat. Kalau setengah tambah 2/3 ini kan penyebutnya harus dijadikan per 6, setengahnya menjadi 3/6, 2/3 menjadi 4/6, maka menjadi 7/6 ya. Jadi X nya pangkat 7/6. Nah, X nya pangkat 7/6, pangkat 7/6, X nya pangkat 7/6. X pangkat 7/6 ini kalau dijadikan bentuk akar akan menjadi akar pangkat 6 dari X pangkat 7. Nah, seperti itu. Nah, X pangkat 7 itu akan sama dengan akar pangkat 6 dari akar X pangkat 7 akan sama dengan X pangkat 7 itu kan sama dengan X pangkat 6 kali X. Jadi X pangkat 6 nya keluar ya, keluar, jadi di sebelah kiri tanda. Nah, X nya keluar, yang masuk di bawah X tinggal X saja, X pangkat 1. Nah, maka yang atas ini tadi 2X, 2 akar X kalikan akar X pangkat, akar pangkat 3 dari X kuadrat, 2 kalikan akar X kalikan akar X pangkat 3 dari X kuadrat, hasilnya menjadi 2X akar pangkat 6 dari X. 2X akar pangkat 6 dari X. Ini ya, jadi mudah-mudahan jelas ya, mudah-mudahan jelas. Ini tidak saya animasi supaya nanti tetap kelihatan, dan ini saya perbesar. Saya kembali ke bentuk semula. Ini tidak saya animasi tadi. Nah, ini sampai di sini tadi. Jadi akar X kuadrat itu X ya, 2 kalikan akar X ya, kalikan akar pangkat 3 dari X kuadrat, itu hasilnya menjadi 2X akar pangkat 6 dari X. Itu asal mulanya dari sini. Jadi kalau kita mengalihkan akar X dikalikan akar pangkat 3 dari X kuadrat dengan mengubah akar X menjadi X pangkat setengah, akar pangkat 3 dari X kuadrat diubah menjadi X pangkat 2/3, maka setelah disamakan penyebutnya karena ini dijumlah, maka menjadi X pangkat 7/6. Ini kalau dikembalikan ke bentuk akar kan menjadi akar pangkat 6 dari X pangkat 7. Nah, X pangkat 6 nya ini keluar tanpa pangkat, jadi X ya, X kali akar pangkat 6 dari X. Jadi 6 nya ini bukan pangkat X tapi pangkat akar ya. Jadi X nya 6 nya ini bukan pangkat X tapi pangkat akar. Jadi X kali akar pangkat 6 dari X, akar pangkat 6 dari X. Karena di sini tadi ada koefisien 2, tetap ditulis 2 ya. 2 X akar pangkat 6 dari X plus, nah ini dikuadratkan menjadi akar pangkat 3 dari X pangkat 4. Nah, akar X pangkat 4 nya, X pangkat 3 nya keluar menjadi X ini, kali akar pangkat 3 dari X pangkat 1. Seperti itu. Jadi ini penjelasan dari yang nomor 2A yang tengah ini, supaya tidak bingung. Saya menjelaskan, sudah saya sampaikan seperti ini dalam rangka untuk memperjelas, biar lambat tapi harapan saya lebih bisa diterima dengan akal yang sehat. Dalam arti akal yang sehat itu bisa diterima, bisa dipahami maksud saya. Jadi mohon maaf kalau
kata-kata saya kurang tepat, ini dalam rangka untuk memperjelas saja, tidak ada tendensi apa-apa, tidak ada maksud apa-apa. Jadi sini untuk diterima supaya jelas penjelasan saya ini. Lanjut ke 2B. Akar pangkat 3 dari X kali akar X min 2 kuadrat menjadi akar pangkat 3 dari X saya biarkan dulu, yang di dalam kurung saya selesaikan. A min B kuadrat, A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. Kiri, suku kiri dikuadratkan, min 2 kali suku kiri kali suku kanan plus suku kanan kuadrat. Nah, demikian tuh hasilnya. Terus yang di luar kurung masih saya diamkan dulu. Kita akan menyederhanakan yang tengah ini dulu saja. Akar pangkat 3 dari X kita tulis apa adanya dulu. Terus akar X dikuadratkan adalah X min 2 kali akar X kali 2 menjadi min 4 akar X. Terus 2 kuadrat adalah 4. Nah, sekarang baru kita kalikan. Akar pangkat 3X kalikan X ya X akar pangkat 3 dari X. Akar pangkat 3 dari X dikalikan 4 akar X, hasilnya seperti tadi 4 ya, akar pangkat 6 dari X pangkat 5. X pangkat 5 belum bisa keluar karena pangkatnya lebih rendah dari pangkat akar, tidak bisa keluar. Kalau tadi X nya pangkat 7 seperti yang ini, X pangkat 7 bisa keluar 1 jika yang di dalam akar hanya tinggal pangkat 1, X pangkat 1. Kalau X pangkat 5 tidak bisa keluar. Jadi saya ulangi, akar pangkat 3 dari X kali 4 akar X menjadi 4 ya, akar pangkat 6 dari X pangkat 5. Akar pangkat 3X kalikan 4 ya 4 kali akar pangkat 3X, seperti itu. Yang nomor 3A, A pangkat sepertiga B pangkat negatif 3/4 per A pangkat setengah B kuadrat dipangkatkan negatif 5/6. Ini pangkat dipangkatkan, pangkat dikalikan. Hasilnya bagaimana? A pangkat sepertiga ya. A pangkat sepertiga dikurangi setengah. Dari mana ini kok bisa dikurangi setengah? Karena ini ada pembagi A pangkat setengah, jadi A pangkat sepertiga dibagi A pangkat setengah menjadi A pangkat setengah min sepertiga min setengah. A pangkat sepertiga min setengah. Nah, ini A. A pangkat sepertiga min setengah, B pangkat negatif 3/4 min 2, kurungnya tetap ya, pangkat negatif 5/6. Sekarang di dalam kurung ini penyebutnya saya samakan, jadikan per 6, A pangkat 2/6 dikurangi A pangkat dikurangi 3/6. B nya 2 ini kan sama dengan 8/4. Jadi kalau negatif 3/4 negatif 8/4 menjadi negatif 11/4 ya, pangkatnya B dikurung pangkat negatif 5/6. Jadi ini belum dikalikan karena di dalam kurung belum sederhana. Sekarang dalam kurung kita sederhanakan dulu. 2/6 min 3/6 menjadi min 1/6. B nya tetap min 11/4 dipangkatkan 5/6. Sekarang ini dikalikan karena pangkat dipangkatkan, jadi A nya pangkat, jadi pangkatnya dikalikan ya, negatif 1/6 kali negatif 5/6, B nya pangkat negatif 11/4 kali negatif 5/6.
maka hasilnya menjadi A pangkat 5/36 B pangkat 55/24. Ini hasilnya seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami, bisa diterima dengan baik. Apa yang saya sampaikan ini mudah-mudahan bisa membantu dalam anak-anak mengerjakan soal. Oh, caranya seperti itu. Tolong dibandingkan dengan jawaban-jawaban yang diberikan oleh Bapak atau Ibu guru kalian di sekolah SMA masing-masing. Saya lanjutkan ke slide berikutnya. Nomor 3B. A pangkat 2/5 per B pangkat sepertiga dipangkatkan negatif 2 kali A pangkat setengah B pangkat negatif seperempat pangkat 3 dibagi B pangkat negatif sepertiga per A pangkat seperempat. Hasilnya adalah A pangkat negatif 4/5. Dari mana ini? Pangkat dikalikan 2/5 kali negatif 2 berarti negatif 4/5. Sepertiga kali negatif 2 menjadi negatif 2/3. Jadi A pangkat negatif 4/5 per B pangkat negatif 2/3 kali ini seper A pangkat setengah kali 3 berarti A pangkat 3/2 B pangkat negatif 3/4. Jadi pangkat dikalikan ini kali, bagi di sini diubah menjadi perkalian, maka pembilang dan penyebutnya ditukar tempat. Semula pembilang menjadi penyebut, yang semula penyebut menjadi pembilang, kali A pangkat seperempat per B pangkat negatif sepertiga. Lanjut, sama dengan A pangkat 3/2 A pangkat 3/2 kali A pangkat seperempat dibagi A pangkat 4/5. Kok bisa demikian? Bagaimana ceritanya? Perhatikan, ini yang pangkat negatif menjadi turun jadi penyebut, A pangkat negatif 4/5 menjadi penyebut A pangkat 4/5 ya. Jadi terus dikalikan dengan A pangkat yang pembilangnya kan yang pangkatnya positif adalah A pangkat 3/2. Saya tulis dulu, terus saya kalikan dengan A pangkat seperempat, saya tulis berikutnya, terus dibagi dengan ini A pangkat 4/5. Sekarang setelah menjadi penyebut, negatifnya hilang. Saya ulangi ya, A pangkat 3/2 kali A pangkat seperempat dibagi A pangkat 4/5. Gantinya ini dijadikan penyebut menjadi pangkat positif A pangkat 4/5. Terus sekarang yang B yang B sekarang, B nya ini naik, B pangkat 2/3 karena ini penyebut pangkat negatif naik menjadi pangkat positif B pangkat 2/3. Terus ini naik pula kali B pangkat sepertiga. Yang B pangkat negatif 3/4 ini turun menjadi penyebut B pangkat 3/4. Seperti itu. Mudah-mudahan dapat diterima dengan baik. Lanjut. Nah, ini sekarang A bilangan pokok A semua. Kalau dikalikan pangkat dijumlah, tapi kalau dibagi pangkat dikurangkan. Jadi A pangkat 3/2 tambah seperempat kurang 4/5. Nah, ini pangkatnya yang sebagai pembilang ini dijumlah karena ini sebagai penyebut untuk pengurang. Jadi A pangkat 3/2 tambah seperempat dikurangi 4/5 seperti ini. Yang B juga demikian, B pangkat 2/3 tambah sepertiga
dikurang 3/4, maka menjadi, ini jadikan per 20 ya. 20 dibagi 2 berapa? 10. 10 kali 3 30. 20 dibagi 4 5. 5 kali 1 5. 20 dibagi 5 4. 4 kali 4 16 ya. Baik, ini penyebutnya sudah sama. Sekarang yang 3 3 4 dijadikan per 12. 12 bagi 3 4. 4 kali 2 8. 12 bagi 3 4. 4 kali 1 4. 12 bagi 4 3. 3 kali 3 9. Nah, sekarang hasilnya menjadi 30 dikurangi 16 kan 14. 14 ditambah 5 19 ya, atau 30 ditambah 5 ya boleh 35. 35 dikurangi 16 ya sama dengan 19. Jadi A nya pangkat 19 per 20, B nya pangkat berapa? 8 tambah 4 ini 12. 12 dikurangi 9 adalah 3. Jadi A nya pangkat 19 per 20, B nya pangkat 3 per 12. 3 per 12 nya bisa diringkas, ini bisa disederhanakan menjadi seperempat. Jadi A pangkat 19 per 20, B pangkat seperempat. Itu bentuk sederhana dari yang nomor 3B ini. Sekarang soal nomor 4. Bentuk sederhana dari 4 akar 147 dikurangi 3 akar 75 plus akar 192. Jadi akarnya kuadrat semua. Hasilnya 147 ini sama dengan 49 kali 3. Jadi 4 akar 147 saya ganti menjadi 4 akar 49 kali 3. Min 3 akar 75 diganti menjadi 25 kali 3. 3 akar 25 kali 3 plus 192 menjadi 64 kali 3. Akar 192 berubah menjadi akar 64 kali 3. 4. Nah 7-nya adalah akar 49 ini. Di dalam akar tinggal angka 3. Jadi 4 kali 7 akar 3. Yang tengah 25 di dalam akar keluar menjadi 5. Jadi 3 kali 5 akar 3. Terus ini menjadi akar 64-nya 8. Dalam akar tinggal 3. Maka lengkapnya menjadi 4 kali 7 akar 3 dikurangi 3 kali 5 akar 3 ditambah 8 akar 3. Berikutnya yang 4 kali 7 akar 3 menjadi 28 akar 3 dikurangi 15 akar 3 ditambah 8 akar 3. Jadi tinggal, karena ini sudah sejenis ya akar 3 semua, seperti 28 meter dikurangi 15 meter ditambah 8 meter, seperti itu. 28 liter dikurangi 15 liter ditambah 8 liter. Hasilnya menjadi 28 dikurang 15 tambah 8 kali akar 3. Bentuk paling sederhananya menjadi 21 akar 3. Seperti itu. Nah, jadi bentuk akar kita dalam menyelesaikan ini mohon untuk cermat, hati-hati, telaten ya, jangan takut salah. Lebih baik pelan, tersiok-siok, tapi kita berusaha untuk menjawab yang sebaik-baiknya, berusaha untuk benar. Berikut ke slide berikutnya. Yang B, 4B. Bentuk sederhana dari 2 akar 180 ditambah 7 akar 45 dikurangi akar 245. Kalau orang mengatakan akar tidak menyebut pangkat, itu otomatis pangkatnya pangkat 2. Jadi kalau dibaca lengkap ya 2 akar kuadrat dari 180 tambah 7 akar kuadrat dari 45 dikurangi akar kuadrat dari 244. Tapi biasanya kuadratnya tidak dibaca. Kalau orang mengatakan akar itu berarti akar kuadrat.
Kalau ada pangkat yang bukan kuadrat mesti harus disebut. Misalnya akar pangkat 3, akar pangkat 5, akar dan sebagainya. Tapi kalau akar kuadrat biasanya kuadratnya tidak disebut. Hasilnya adalah 180 ini adalah diganti 36 kali 5, 45 diganti 9 kali 5, 240 diganti menjadi 49 kali 5. Maka nanti 36 nya ini di dalam akar, 9 dalam akar, 49 di dalam akar, maka dari paling kiri, tengah, dan paling kanan nanti akan keluar yang paling kiri 6, yang tengah ini 3, yang paling kanan 7. Jadi ini 2 kali 6 kali akar 5, 2 kali 6 kali akar 5 plus 7 kali 3 kali akar 5 dikurang 7 kali akar 5. Berikutnya 12 akar 5 plus 21 akar 5 kurang 7 akar 5. Berikutnya 12 tambah 21 dikurang 7 kali akar 5. Hasilnya adalah 26 akar 5. Ya. Misalnya 12 dikurangi 7 berapa? 5 atau 5 tambah 21 berapa? 26 akar 5. Nomor 5. Hasil dari akar 7 kali akar 18 dikalikan akar 1/200 berapa? Hasilnya akar 7 kali akar 18 nya diganti akar 9 kali 2. Akar 1/200 1/akar 200 diganti menjadi 1/akar 100 kali 2. Nanti akar 9-nya ini keluar menjadi 3. Yang di dalam akar tinggal angka 2 saja. 100-nya keluar jadi 10. Yang di dalam akar tinggal 2. Bentuknya akan seperti ini. Akar 7. Nah, akar 3 ini, akar 9 ini menjadi 3. Yang di dalam akar tinggal 2 saja. Akar 100 menjadi 10 di luar. Dalam akar tinggal 2. Nah, ini akar 2 dengan akar 2 bisa dicoret. Artinya ini dibagi akar 2 hasilnya 3. Dibagi akar 2 hasilnya 10. Maka akan menjadi akar 7 kali 3 kali 1/10. Nah, akar 7 kali 3 kali 1/10. Maka hasilnya menjadi 3 kali 1/10 kan 3/10 toh. 3/10 kali akar 7. Maka menjadi 3/10 akar 7 seperti itu. Baik, mudah-mudahan dipahami ya. Yang B, ini sebetulnya ini saya bahas di slide berikutnya, tapi tidak ada jeleknya, nanti kita ulang. 2 akar 5 dikurang akar 3 kali akar 5 tambah 2 akar 3. Ya, 2 akar 5 kali akar 5 plus akar 2 dikurangi akar 3 kali akar 5 plus akar 2, seperti itu. Jadi 2 akar 5 kali akar 5 plus akar 3 terus kurang akar 3 dikalikan akar 5 plus 2 akar 3. Nah, seperti itu. Ini dikalikan akar 5 dikalikan akar 5 kan 5. Jadi 2 kali 5, 2 akar 5 kali 2 akar 3 menjadi 4 akar 15. Negatif akar 3 kali akar 5 menjadi negatif akar 15. Negatif akar 3 kali 2 akar 3 menjadi negatif 2 kali 3. Ya, jelas ya. Jadi dikalikan 2 kali 5 kali akar 5 menjadi 2 kali 5. 2 kali 5 kali 2 akar 3 menjadi 4 akar 15. Akar 3 kali akar 5 menjadi negatif akar 3 kali akar 5 menjadi negatif akar 15. Negatif akar 3 kali 2 akar 3 menjadi negatif 2 kali 3. Sekarang kita sederhanakan. Yang paling kiri 10. Ya, 3 akar 15 dari mana? 4 akar 15 dikurangi 1 akar 15 atau akar 15-nya. Akar 15 kan 1 akar 15. Dikurangkan dari 4 akar 15 kan menjadi 3 akar 15.
Negatif 6 dari mana? Negatif 2 kali 3. Sekarang bentuk sederhananya 10 dikurangi 6, 4 ya, ditambah 3 akar 15. Itu yang sederhana. Ke slide berikutnya. Ini yang B tadi saya ulangi ini supaya jelas. Akar 2 akar 5 dikurang akar 3 kali akar 5 plus 2 akar 3. Ini 2 akar 5-nya 2 akar 5 kali akar 5 plus akar 2. Saya ulangi, 2 akar 5 kalikan akar 5 plus 2 akar 3. Negatif akar 3 kali akar 5 plus 2 akar 3. Sama dengan 2 akar 5 kali akar 5 menjadi 2 kali 5. 2 akar 5 kali 2 akar 3 menjadi 4 akar 15. Negatif akar 3 kali akar 5 menjadi negatif akar 15. Negatif akar 3 kali plus 2 akar 3 menjadi negatif 2 kali 3. Paling kiri hasilnya 10. Yang tengah ini disederhanakan menjadi 4 dikurang 1 adalah 3. 3 kali 15. Negatif 2 kali 3 negatif 6. Bentuk paling sederhananya adalah 4. 4 dari 10 kurang 6 plus 3 akar 15. Baik, sekarang menginjak ke latihan 9. MPP ini apa? Modul belajar praktis dari buku pegangan siswa ya. Merasionalkan penyebut. Nah, merasionalkan penyebut. Ini penyebutnya bentuk irasional. Dibuat rasional. Bagaimana caranya? Ini caranya ada dikalikan 1. Satunya dibentuk dari akar 6 per akar 6. Seperti ini. Nah, 18 per akar 6 toh. Kalikan 1 ini kan sebenarnya 1. Akar 6 dibagi akar 6 kan 1. Kan tidak ada perubahan toh. Jadi ini menjadi 18 kali akar 6 per akar 6 kali akar 6. Akar 6 kali akar 6 kan 6. Nah, menjadi 18 akar 6 per 6. 18-nya dibagi 6 kan 3. Maka hasilnya menjadi 3 akar 6. Ini kan tidak ada penyebut yang irasional. Sekarang penyebutnya berapa ini? 1 ya. Karena ini ditulis seperti ini berarti kan penyebutnya 1. 3 akar 6 per 1. Rasional penyebutnya. Baik. Yang B. Ini akar 12 per akar 54. Diubah menjadi akar 4 kali 3 per akar 9 kali 6. Nah, 54 kan 9 kali 6. 12 kan 4 kali 3. Akar 4-nya menjadi 2. Dalam akar tinggal 3 saja. Terus akar 9-nya menjadi 3 di luar. Di dalam akar hanya ada 6. Sekarang 2 akar 3 kali dibagi 3 akar 6. Ini dikalikan berapa? Supaya rasional penyebutnya ya seperti yang A tadi, akar 6 per akar 6. Nah seperti ini, 2 akar 3 per 3 akar 6 kali akar 6 per akar 6. Akar 6 per akar 6 kan 1 sama. Baik, terusan 2 akar 18. 18 dari 3 kali 6. 2 akar 18 per 3 kali 6. 6-nya dari akar 6 kali akar 6. 18 kan ada bilangan faktornya 9, itu yang 9 kali 2. Bisa disederhanakan menjadi 2 kali akar 9 kali 2. Nanti 9-nya akar 9-nya keluar menjadi 2 kali 3 akar 2. 3-nya perubahan dari apa? Perubahan dari akar 9 yang di dalam akar ini keluar menjadi 3. Yang di dalam akar tinggal angka 2. Jadi 2 kali 3 yang penyebut, yang bulat ini 2 kali 3 pembilang, yang irasional adalah akar 2. Penyebutnya rasional semua. 2 kali 3 ini 2 kali 3 ini bisa dicoret. Jadi penyebutnya tinggal 3 saja. Nah 2 kali 3 ini bisa dicoret. Ini artinya dibagi 2 kali 3 atau dibagi 6. Maka bentuknya menjadi akar 2 per 3. Atau sepertiga akar 2 ya boleh. Nah
ditulis per 3 akar 2 ya boleh.